Oke, selamat siang ya. Salam sehat dari saya. Sekarang itu tepat 4 Maret ya, 4 Maret 2000. April. Itu 4 April 2021 ya Kakak ya. Sekarang saya mau bercerita tentang perjalanan saya hingga pada saat ini. Sekalian untuk memotivasi teman-teman jangan mau berkecil hati, intinya itu. Oke, saya mau menceritakan tentang diri saya siapa sebenarnya. Saya itu sebenarnya dari keluarga yang cukup sederhana ya. Perjuangannya cukup luar biasa, tapi saya merasakan sekarang itu hasilnya gitu. Saya itu 8 bersaudara, 1 ibu 1 ayah ya. Cuman beliau itu udah almarhum dua-duanya. Dilahirkan di desa ya, di desa di Medan sana ya Kakak ya. Tapi bukan di Medannya, masih di perkampungan lah ya, masih di perkampungan. Saya itu udah belajar berjuang itu dari kalau nggak salah kelas 4 SD deh, kelas 4 SD ya Kak ya. Bagaimana saya harus bisa bertahan, bagaimana saya harus bisa sekolah, bagaimana saya supaya tidak terlalu menyusahkan orang tua. Saya belajar itu di kelas 4 SD ya Kakak. Belum kelas 4 kayaknya, masih kelas 3 deh, masih kelas 3. Itu dimana perjalanannya begini ceritanya. Bapak saya itu kan setiap hari berangkat Senin, pulangnya Jumat pagi. Dari sini sampai itu di hutan itu mengambil kemenyaan ya, kemenyaan. Kalau di kampung saya itu kemenyaan kakek. Kemenyaan kakek saya, bukan kemenyaan bapak saya lagi, kemenyaan kakek ya. Jadi suatu hari, seingat saya antara kelas 3 atau kelas 4 SD ya Kakak ya, ada saudara saya meninggal, saudara dari papa meninggal. Terus papa itu harus hadir gitu, tapi kan zaman dahulu kan jangankan telepon TV aja nggak punya gitu kayak. Jadi akhirnya ibu saya memutuskan saya itu sama ibu saya apa bertiga waktu itu ya, sama kakak saya kalau nggak salah, tapi saya udah lupa ingat ya kayak pergi ngejenguk ayah saya. Kalau kalian nggak tahu ya, ke hutan itu perjalanan berangkat jam 8 pagi, itu nyampe kalau nggak salah itu jam 2 siang loh ya guys ya. Selama perjalanan saya baru menyadari ya, aku bayangin masih anak kecil gitu, aku udah menyadari, oh ya kasihan sekali ya bapak saya ternyata ya. Dia itu untuk mempertahankan hak kami supaya bisa hidup, dia itu melakukan perjalanan sejauh ini gitu loh Kak ya. Disitulah saya timbul rasa semangat yang luar biasa. Akhirnya dari situ saya belajarnya luar biasa. Mungkin kalau guru-guru saya nonton ini pasti dibilang ya benar Genti gitu. Belajar terus pintar ngambil hati guru, gimana supaya mungkin mereka juga ada perhatian khusus buat saya gitu kan. Jadi waktu itu saya kalau ngajar saya juara 1, juara 2, juara 1, juara 2 itu sampai ke SMP ya Kakak ya. Jadi yang namanya beasiswa saya menikmati itu. Setelah saya tahu bapak saya itu ternyata untuk mencari uang itu susah gitu ya. Tibalah perjalanannya masuk SMK. Akhirnya waktu itu aku putuskan ngambilnya sekolah negeri ya Kak ya, karena orang tua saya yakin berat gitu kalau saya itu juga masuknya masih di sekolah Katolik ya Kak ya. Nah beres ke SMK itu, dan dengan segala perjalanannya waktu sekolah, dengan susah payahnya, dengan seada-adanya, masuklah ke Bandung ya Kak ya. Waktu itu sempat mau ngambil di USU, cuman aku pikir-pikir orang tua saya pasti nggak akan sanggup. Terus walaupun mereka sanggup, tapi saya nggak mau ngebebani lagi gitu, karena aku udah tahu mereka tuh susah cari uangnya gitu kan, cukup prihatin lah gitu ya, sedih gitu. Dan puji Tuhan untung saya memang anak yang paham gitu keadaan orang tua. Kadang-kadang kan anak itu kan suka nggak paham ya. Jadi ini buat anak-anak, kalau ada yang dengar cerita saya ini, kalian itu harus mengerti orang tua
jangan selalu kalian itu yang ingin dimengerti, nggak boleh egois ya. Tiba saatnya aku ke Bandung. Waktu itu abang saya tinggal di Bandung, kakak saya nomor 3 ya, aku tinggal di rumah dia. Tapi saya tinggal di rumah dia walaupun waktu itu aku lihat ekonominya cukup berkecukupan, tapi tetap dalam hati saya itu saya nggak akan mau nyusahin gitu. Jadi saya nggak akan mau repotin mereka secara ekonomi, saya juga nggak mau ngebebanin. Kalau kalian kakak-kakak tahu ya, aku jalan kaki nyari dari pabrik ke pabrik itu jalan kaki aku. Supaya saya itu nggak keluar ongkos gitu loh Kak ya, ongkos untuk biayanya. Karena saya diberangkatin sama orang tua saya itu dari kampung itu cuman bayar ongkos ini loh, ongkos bus ALS kalau kakak mau tahu ya, bus ALS. Nyampe di Bandung itu cuma 0 rupiah, nggak ada apa-apa. Jadi cuma dibekalin, pokoknya harus nyampe ke Bandung gitu. Waktu itu saya kesini sama almarhum nenek saya, terus makannya dibayarin sama kakak saya selama perjalanan dari Sibolong-Bolong ke Bandung ini ya Pak ya. Nah selama di Bandung itu akhirnya puji Tuhan aku sempat keterima kerja di di garmen lah, tapi sebulan. Terus karena mereka itu sistemnya cuma sebulan, cuma kayak harian gitu karena banyak orderan. Seingat saya karena mau lebaran gitu, jadi pas di bulan puasa kita itu dibantu sebulan, udah itu diberhentiin lagi. Terus ada lagi saudara yang ngebantuin, akhirnya masuklah ke PT KHT yang Cijerah ya. Nah disitulah awal aku berjuang di Bandung. 1 tahun saya kerja di KHT, akhirnya saya putuskan saya harus kuliah. Jadi selama setahun itu saya nabung ya, saya nggak pernah beli yang namanya baju. Puji Tuhannya waktu di KHT itu dikasih seragam atasan ya, jadi paling mikirin cuma celana. Aku selama kerja cuma punya 2 celana, cuci 1, kering 1 gitu. Jadi akhirnya aku bisa nabung, bisa kuliah di salah satu universitas di Bandung, ngambil S1 akuntansi ya Kak ya. Nah aku akan menceritakan bagaimana saya bisa jadi sarjana ya Kak ya. Selama kuliah itu kalau kakak mau tahu, rumah kakak saya itu ada di perumahan di komplek Ciboleran ya, di belakang Pasadena ya Kak ya. Di belakang Pasadena itu posisi tempat kerja saya itu di Cijerah. Itu saya jalan kaki Kak. Kalau pagi-pagi itu aku jalan kaki, masuk kerjanya jam 7, aku jam 6 itu udah jalan kaki tuh ya, jalan kaki. Kadang-kadang kalau misalkan udah telat karena misalnya udah nggak bisa kejar, aku berangkat jam 6:30, aku naik angkotnya sampai ke pasar Cijerah, dari Cijerah ke KHT-nya itu jalan. Untuk ngirit ongkos kalau kamu tahu. Bukan karena saking pelitnya, karena memang keadaannya. Bayangin sama kakak, aku itu kerja di KHT itu seingat saya gajinya itu masih sekitar 750 ya Kak ya. 750, tapi saya harus kuliah gitu loh Kak. Karena saya itu harus bayar ongkos juga ke kampus, ke Soekarno-Hatta, jadi double ongkosnya. Terus saya juga harus menabung juga untuk biaya-biaya semesternya gitu loh Kak ya. Jadi nggak banyak yang harus aku pikirkan, dan saya nggak akan mau nyusahin siapapun. Mungkin saudara-saudara saya akan nonton YouTube ini. Saya sebenarnya banyak saudara di Bandung, tapi boleh ditanya selama saya perjalanan saya kuliah itu saya nggak pernah minta duit sepeser pun sama mereka. Jangankan duit, minta makan pun aku enggak. Paling di rumah kakak itu, kalau misalkan aku misalnya berangkat pagi kerja, makan di rumah kakak, siangnya itu aku tahan-tahan nggak makan, terus malam udah pulang baru nanti aku makan gitu. Jadi nggak ada makan siang. Kalau aku udah makan siang, aku nanti nggak kebayar nanti uang kuliahnya. Kalau kakak mau tahu ya, jadi nggak mudah perjalanannya itu. Tapi saya tidak menyerah. Karena apa? Karena dalam hati saya aku itu harus bisa ngebanggain orang tua saya gitu. Saya itu harus berjuang gitu, karena ngelihat perjalanan mereka itu di masa kecilnya itu cukup gimana ya, sedih gitu Kak. Jadi saya itu harus berjuang, saya itu harus sarjana gitu, tanpa melibatkan atau tanpa mengganggu ekonomi siapapun gitu ya Kak ya. Di 1 tahun kuliah, karena saya hitung-hitung waktu itu ongkos sudah habis berapa dan lain sebagainya,
gaji saya waktu itu udah sekitar 850 ya kak ya, 850. Akhirnya waktu itu saya nabung sedikit. Akhirnya aku punya DP untuk untuk nyicil motor ya kak ya. Kalau itu motornya masih ada sampai sekarang ya. Cicilan motor itu waktu itu 425, gaji saya 850, berarti sisanya itu 425 itu dalam sebulan itu aku harus simpan itu kurang lebih 300 untuk bayar apa? Untuk bayar semester gitu kan, untuk bayar semester. Jadi untungnya waktu itu semester belum terlalu mahal ya kan, sekitar 1.800 lah ya untuk bayar per semesternya lagi kan. Per SKS-nya waktu itu masih berapa gitu, belum mahal amat lah ya waktu itu di zaman aku itu. Jadi saya harus ngumpulin duit itu kurang lebih 2 juta selama 6 bulan itu. Jadi sisa uang saya untuk bisa saya pakai dalam sebulan itu, bayangin sama kakak, cuman 125.000. Luar biasa kan. Jadi yang namanya jajan saya nggak pernah. Yang namanya makan mie ayam waktu itu masih sekitar berapa kayak belum 500 perak, aku nggak pernah loh kak selama kuliah. Kalau kakak mau tahu, nggak pernah itu. Jadi selama kerja di PT Kahtek itu, di situ saya bisa sering bukan berhadapan dengan yang masalah ya, cuma kan menyelesaikan administrasi misalkan atau apa ke kantor HRD. Terus ya mungkin kan kondisi pabrik emang gitu ya, rada panas ya. Aku dalam hatiku waktu itu, duh Tuhan, semoga nanti suatu saat saya bisa jadi pemimpin dalam suatu perusahaan besar atau kecil. Saya itu berjanji dalam hati aku harus menjadi orang yang baik, tidak boleh jutek ke bawahan. Aku harus bisa. Aku berdoa, aku harus bisa. Aku nggak mau seperti atasan-atasan yang judus banget gitu ya. Terus ngeliat kita kayak gimana gitu ya. Itu doaku waktu itu ya. Waktu itu aku masih baru-baru kuliah itu loh kak, itu doaku. Semoga Tuhan aku kasih kesempatan, ketika aku dikasih kesempatan jadi atasan, aku akan menjadi orang baik untuk bawahan saya. Itu doa saya di waktu itu ya kak ya. Terus udah gitu tibalah saatnya, beberapa tahun perjalanan, dengan perjalanan yang seperti saya bilang tadi itu kakak, aku tuh dengan duit 100 kurang lebih itu dalam sebulan itu harus cukup. Di kampus itu aku tidak pernah yang namanya jajan-jajan atau makan apa gitu, enggak. Untungnya ada temanku juga, istilahnya mungkin kurang lebih sama kayak saya. Beruntungnya saya di situ, kalau kakak mau tahu. Jadi kami kalau udah pulang dari kerjaan langsung naiknya ke perpustakaan. Kita belajar aja di sana. Teman-teman kan mungkin mereka sambil nunggu dosen datang, mereka merencanakan perjalanan kemana. Daripada kami minder, mending kami seperti orang yang kutu buku gitu. Padahal mah enggak. Udah capek sebenarnya. Cuman kan bagaimana saya mengkondisikan diri saya itu supaya saya juga nggak terlalu minder sama belia-belia. Memang baik-baik loh temanku itu dulu, baik-baik banget istilahnya, care lah ya. Cuman kita juga nggak mungkin kan istilahnya tergantung sama mereka juga, nggak mau. Saya juga nggak mau. Jadi aku tuh nyumputnya di perpustakaan aja, seperti belajar kayak benar-benar kita itu kutu buku, padahal mah enggak ya kan, tapi padahal mah karena nggak punya duit. Ya apa sih namanya, kalau kakak mau tahu ya, selama aku kuliah itu ke kampus itu, ibu-ibu mungkin pernah ke undangan ya kak ya, pernah ke undangan kan, suka dikasih tentengan tuh, terus pakai tas yang ada pitanya. Selama kuliah, kalau kakak mau tahu, pas gua kayak gitu. Tapi saya nggak minder, karena aku tahu aku punya tujuan gitu. Aku punya cita-cita. Saya nggak pernah minder. Jadi ini buat adik-adik ya, mungkin ibunya yang nonton kasih tahu tuh kak, kayak adik-adik kalau misalnya keadaan ekonominya kurang lebih kayak saya. Saya nggak pernah minder. Aku tenteng itu aja. Jadi kalau kakak ipar saya udah pergi ke undangan bawa itu, aku paling senang banget. Itu aku yang saya incar, bukan mie-nya atau bukan kue yang ada di dalam tas itu, tapi yang saya incar adalah tasnya. Tuh, ya. Dan walaupun saya tahu memang tas itu tidak layak untuk saya pakai kampus, tapi saya nggak apa-apa. Saya juga
nggak mau bilang misalnya ke saudara-saudara, oh tolong dong beliin tasku, nggak ada. Nih aku berani bilang di YouTube karena memang itu adanya. Nggak mau aku. Walaupun misalnya aku punya tante, kakak, nambor dan lain sebagainya, saya nggak mau. Takutnya juga mereka jadi beban kan. Tapi aku happy gitu, aku happy. Nenteng tas itu aku happy. Karena apa? Happynya aku mampu gitu, aku mampu, istilahnya mampu bawa tas kayak gini, orang lain belum tentu mampu gitu. Jadi aku syukurin aja semua perjalanannya. Dan tiba saatnya, puji Tuhan, dengan segala perjalanannya itu akhirnya saya lulus juga. Ya, lulus juga jadi sarjananya. Nah, setelah aku lulus, aku berhenti dari apa sih, dari garmen itu ya, dari kerja dari pabrik itu. Terus aku ngelamar lah aku lewat PO Box ya. Akhirnya dipanggil. Waktu itu handphone aku masih apa sih namanya, kalau di telepon teh mati gitu, telepon mati dia karena bekas-bekas entah bekas siapa lah itu waktu itu ya, di telepon dia tuh mati. Tapi ya memang yang namanya kalau memang itu udah takdir kita, rezeki kita, itu nggak akan lari kemana. Akhirnya aku pinjam handphone teman, aku telepon balik, siapa tadi yang nelpon saya, kata saya, oh nama saya Jenti, siapa yang nelpon saya. Waktu itu almarhum Bu Santi ya, yang aku nggak apa-apa aku sebutin ya. Oh iya, saya datang interview ya, katanya datang aku interview kan. Aku tuh ngelamar sebagai apa coba, karena aku tahu aku mah tuh apalah gitu ketimbang orang-orang lain kan, bukan orang hebat gitu kan. Aku ngelamarnya sebagai orang gudang aja gitu, saya mah orang gudang aja gitu. Toh pengalaman saya juga belum ada tentang hotel, tentang administrasi, nggak punya aku cuma punya keberanian aja. Terus aku kan juga kerjanya ya gitu-gitu aja gitu. Tapi memang ya mungkin udah jalannya Tuhan ya, karena mungkin Tuhan juga kasihan lihat perjalanannya mungkin. Akhirnya aku diterimanya jadi asistennya. Aku nggak apa-apa ya aku sebutin aja, karena dia orang yang paling baik dalam hidup aku, berarti sampai saat ini, sama Bu Yoke namanya ya. Mungkin kalian kalau mau nginap di Bandung boleh pakai hotel itu ya, boleh pakai hotel itu nanti. Nggak apa-apa lah, sekalian aku pasarin aja itu di Alam Permai Hotel, jalan Setiabudi nomor 432, aku pasarin aja sekalian. Karena Ibu Yoke itu owner, dia adalah orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup saya, dan nggak pernah ngetawain aku gitu, karena aku konyolnya apa Jen, kamu tahu gak Kings? Pertanyaan pertamanya beliau ke saya, Kings. Aku gini, Kings gitu. Cuman aku pikir aku akan cari tahu, aku pasti tahu Bu gitu. Di mana, ayo gitu. Nanti aku cari tahu Bu. Oh dianya, oke Jen katanya, gak apa-apa ya, nanti kalau diantar ya sama si A, si B, si C gitu. Nanti kalau diantar ya, kamu memang gak tahu ya? Gak tahu Bu, aku selama di Bandung tahunya cuman ke gereja, kampus, ke tempat kerja. Sebelumnya saya nggak pernah. Kenapa ya? Saya nggak punya duit. Kalau perjalanan besar kan harus ada ongkos gitu. Tapi beliau sangat support saya terus, disupport terus. Aku jadi asistennya dia, disupport terus sampai berapa tahun asistennya dia. Akhirnya dia angkat waktu itu jadi salah satu orang penting di hotelnya juga. Jadi manajer operasional di salah satu hotelnya Kak ya. Selama beberapa tahun lah Kak ya. Dia mengajari. Saya sangat berterima kasih banyak sama beliau, karena beliau itu banyak mengajarkan hal-hal baru sama saya. Dengan segala kekurangannya saya, dia itu support banget gitu. Beliau itu support banget, makanya aku selalu mendoakan beliau tetap sehat. Semoga beliau menonton YouTube saya ini ya, karena aku sampai saat ini sangat sayang sama dia. Walaupun sekarang sangat jarang komunikasi karena memang akunya super sibuk. Terus gimana ya, dan sebagainya lah ya. Jadi selama aku kerja di sana banyak hal yang aku pelajarin ya. Nih buat kalian juga ya, mungkin ada orang-orang penting yang akan lihat YouTube saya. Selama aku di sana, saya itu nggak kenal namanya gengsi, karena mungkin aku ingat bahwa saya waktu masih kerja di pabrik, semoga suatu saat saya bisa jadi orang penting, itu tercapai. Dan saya tidak akan menjadi orang yang
sombong, saya berusaha menjadi orang yang baik buat bawah-bawahan saya. Itu saya lakukan, walaupun mungkin ada kekurangan dan kelebihan, itu yang namanya manusiawi, tapi saya berusaha itu. Jadi selama saya kerja di sana itu, saya itu nggak pernah namanya apa sih namanya itu, oh karena gue ini gue nggak mau ini, nggak. Semua hal-hal sampai terkecil pun gue lakukan, sampai ke cuci piring pun itu saya lakukan. Karena apa, setiap yang kita lakukan itu punya arti tersendiri. Melangkah satu langkah aja kita punya arti tersendiri ya. Jadi hal-hal baru tuh aku belajar di sana, sampai ke masak gitu ya. Ada apa aku jadi paham gitu. Jadi aku jadi punya banyak keahlian di sana ya. Sampai ke cari-cari harga ke pasar mana yang paling murah itu gue lakukan. Karena apa? Mungkin kalau orang lihat gue rendah banget gitu, tapi kalau menurut aku enggak, aku hebat gitu. Karena apa? Itu bisa jadi apa, kepentingannya perusahaan dan juga kepentingannya pribadi saya. Ketika saya udah nggak bekerja nanti di sini, aku udah tahu banyak hal gitu loh Kak ya. Aku udah tahu banyak hal, termasuk tentang baju ya, tentang baju ini, tentang ini. Jadi aku ketika aku sales kalau kemana aku merhatiin gitu di sekeliling atau apa, oh gini ya, oh gini ya, gini. Jadi untuk mempermudah langkah saya gitu setelah saya berhenti kerja. Nah, sebelum berhenti kerja itu saya sebenarnya udah merintis tentang baju baru, tas, dan juga baju PR ini ya. Aku udah setahun sebelum aku udah pelajarin, udah mulai masuk ke sana. Jadi misalnya aku kan kerja dari Senin sampai Sabtu, hari Minggu aku libur. Hari Minggu tuh aku dagang di pasar. Di pasar kaget kayak gitu, kalau di Bandung namanya pasar kaget atau pasar pagi yang bukanya sekali seminggu ya. Jadi aku berangkat jam 3 subuh, nyampe di pasar itu nanti jam 5:30, beberes lapak gitu. Jadi sambil aku mempelajari yang dicari orang teh apa sih gitu, yang diingin orang sih apa sih. Di pasar itu aku cukup bagus penjualannya. Walaupun sekarang saya udah berhenti ya di pasar ya, karena saya harus beristirahat di hari Minggu ya. Nah, aku pelajarin semuanya, semua pelajarin dan nggak mudah gitu loh. Jadi makanya ketika kita bekerja di suatu perusahaan, jangan pelit untuk belajar, jangan pelit untuk membantu orang dalam pekerjaannya. Karena apa? Karena itu berarti gitu, itu sangat berarti nanti buat kehidupannya kita juga, pasti ada keuntungannya buat kita gitu. Nah akhirnya tibalah saatnya aku jadi jualan bal segel yang kayak sekarang ya, bal segel, bal mini itu. Jadi perjalanannya dari situ. Jadi artinya kamu jangan pernah merasa kecil hati gitu. Kan tadi kan aku udah menceritakan aku berangkat ke Bandung itu dengan 0 rupiah, tanpa modal. Tapi aku bisa gitu. Aku bisa. Apa yang mau aku beli sesuai dengan kemampuan aku ya. Jangan bandingin aku sama orang-orang kaya ya, aku orang biasa gitu. Tapi misalnya ketika aku mau beli rumah, aku punya duit. Ketika aku mau beli ini, aku mau punya duit gitu. Dia nanti berangkatin 0 rupiah. Jadi tidak ada patokannya, karena lo orang tua lo orang kaya makanya lo mampu ini gitu. Enggak gitu. Jadi sebenarnya yang menentukan itu adalah dirimu sendiri, diri kita sendiri, diriku sendiri, bukan orang lain atau apa yang dimiliki orang tua, bukan. Tapi kamu itu punya motivasi hidup apa enggak gitu loh Kak ya. Jadi apa yang saya miliki ini tidak ada misalnya, oh iya karena dikasih orang tuanya atau apa, no ya, saya bilang no. Saya itu berjuang dari 0 rupiah yang saya bilang tadi, cuma dimodalin ongkos ILS sampai ke Bandung. Di Bandung gimana aku balik lagi ke desa saya, mau berjuang sampai kemana gitu. Tapi semuanya itu memang harus didasari dengan doa, usaha, dan kemauan gitu. Kalau nggak ada yang tiga itu ya tidak ada artinya gitu, dan kamu tidak akan mencapai apa yang kamu inginkan gitu ya. Jadi buat sahabat saya, buat teman-teman saya, jangan berkecil hati. Misalnya, aduh saya mah saya mah nggak punya apa-apa dari orang tua. Enggak, jangan. Justru ketika kita nggak punya apa-apa dari orang tua, kita berusaha aja semaksimal mungkin gitu loh Kak ya. Berusaha aja semaksimal mungkin, Tuhan pasti kasih jalannya. Sampai saya saat ini, sampai saya udah berhenti dari kerja dari hotel ya. Saya berhenti dari hotel itu karena memang saya mau fokus juga urus anak saya. Karena kerja dengan usaha sendiri kan kita bisa mengatur waktu ya.
bisa ngatur waktu, misalnya mau kerja dari siang hari sampai ke malam bebas, mau kerjanya dari pagi sampai ke siang aja bebas gitu. Sampai saat ini aku ya puji Tuhan semuanya baik-baik saja, karena kita juga bergerak di bidang kita buka kantor agent properti ya Kak ya, jual beli rumah itu jalan, kita juga itu dikendalikan sama suami sayanya di bagian bal-balan ini gitu. Jadi apa sih, saya sendiri juga jual itu rumah gitu, jadi berikut dengan mata teman-teman marketing kita di timnya kita gitu. Jadi apa ya, kalau dipikir-pikir karena memang dasar tadi ada maunya dari diri saya, ada kemauan, terus aku itu punya tujuan, bisa dilakukan semua tanpa ada hambatan apapun, ya kan Kak ya. Jadi mengenai apa sih namanya tentang perjuangan hidup tadi ya, sebenarnya nggak terlalu sulit sih, asal memang apa sih namanya kita nggak selalu melihat ke atas ya, melihat ke atas, melihat teman, jangan. Lihatlah dirimu sendiri, sesuaikan dengan kemampuanmu. Yang seperti saya bilang tadi, aku bahagia loh ke kampus pakai tas bekas dari undangan, bayangin ya, bahagia sayanya. Jadi aku nggak bikin jadi beban, aku nggak bikin jadi aduh aku malu sekali ya teman-temanku tasnya begini kok, aku tasnya bekas apa sih namanya itu bingkisan dari hajatan. Enggak, aku happy aja, toh saya masih tetap hidup toh bukan tasku itu yang menentukan IPK saya tuh, bukan, tapi tetap otaknya sudah biarin aja, kita nikmatin aja. Jadi berjuanglah, semangat ya, jangan patah semangat. Kalau kita mau menjalani hidup, jangan lihat kiri kanan depan, oh ini begini enggak. Pokoknya tujuanmu apa, jalankan dengan baik, amanah, halal gitu ya. Jangan sampai kita melakukan kecurangan, itu aja. Gampang banget kan, gampang banget sebenarnya. Doa juga, terus minta restu doa dari orang tua gitu ya. Jadi mungkin itu kan tentang diri saya ya, itu tentang diri saya. Nanti beres video ini saya akan review ya bal-bal ya Kak ya, review bal-bal yang ready ya Kak ya, saya akan review. Terus mungkin saya akan kasih banyak saran-saran juga harus gimana, jadi ikutin terus channel saya ya, Pintu Marbun. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, like dan komen ya Kak ya. Saya nanti akan review tentang bal. Kemarin aku udah bikin videonya, tinggal di editing sama bagian editingnya kita. Oke, terima kasih ya, salam sukses ya, salam sukses, salam sehat, semangat berjuang.